Al-Quran ini mencakup, meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan umat manusia. Tidak ada dari perkara-perkara yang dibutuhkan oleh umat manusia melainkan pasti ada dalam Al-Quran. Walaupun perkara duniawi, semuanya ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu tibyanan likulli syai'in, penjelas untuk segala sesuatu. Al-Quran itu mencakup, meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia pada urusan agama dan dunia mereka. Itu Al-Quran. Baik urusan dunia, urusan agama, semuanya ada dalam Al-Quran. Bahkan urusan masaknya antum yang dimasak oleh ibnu itu ada dalam Al-Quranul Karim. Antum siang ini makan atau puasa? Rio, antum kan koki. Adakah kira-kira cara masak sambal hijau di dalam Al-Quran? Cara masak rendang dalam Al-Quran? Tadi kan disebutkan Al-Quran itu mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia pada urusan agama dan dunia. Berarti masak rendang ada dalam Al-Quran. Ada kisah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Kasyfus Syubhat. Beliau menceritakan ada seorang Nasrani, ya, seorang Nasrani ingin ngetes seorang alim, seorang syekh. Dia mengatakan kepada syekh tersebut, ya syekh, katanya Al-Quran itu membahas segala sesuatu. Al-Quran itu tibyanan likulli syai'in, penjelas segala sesuatu. Tolong ya syekh, sebutkan kepadaku bagaimana tentang tata cara masak menu ini tadi. Adakah dalam Al-Quran? Syekhnya pinter, ya, kata syekhnya ada dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang tata cara masak menu ini tadi. Kemudian syekhnya manggil tobbah, koki. Hei cep, sini. Datanglah kokinya. Syekhnya bertanya, tolong kamu sebutkan secara rinci bagaimana cara masak masakan ini. Disebutkan sama kokinya, begini bahannya ini. Nasrani bingung, kok bisa ada? Iya, ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir, orang yang berilmu, kalau kalian tidak tahu ilmunya. Ini tentang koki, menu. Diperintahkan oleh Allah, tanya kepada yang ahli ilmu, yang ngerti tentang masak memasak. Difahami? Ya. Menunjukkan apa? Ada dalam Al-Quran yang merinci atau yang menyebutkan secara global. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang namanya Al-Quran itu imma menyebutkan secara rinci, wa imma bil isyarah, dan terkadang dalam bentuk isyarat. Rinci, dia menyebutkan rincian, ya, seperti waris dirincikan dalam Al-Quran. Terkadang bil isyarah, dengan isyarat secara global, ada isyarat ke sana.